Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait radiasi gamma. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Cici Nabila Sunia, Resti Hayatun Nafisa, Dina Wulansari, Syifa Khofifah, dan Kamarizki Hidayatullah. Dan yang terakhir, Al-Mukafi Ahmad Zawalul Ilmi. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Syifa Khofifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai sifat-sifat sinar gamma. Yang pertama yaitu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik dan magnet, di mana radiasi gamma adalah gelombang elektromagnetik yang berenergi tinggi yang tidak memiliki massa atau muatan listrik, di mana radiasi gamma tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet, berbeda dengan partikel bermuatan seperti partikel alfa dan beta. Yang kedua yaitu mempengaruhi plat fotografi. Plat fotografi di sini yaitu mengandung senyawa perak halida yang peka terhadap radiasi gamma. Radiasi ini memicu perubahan kimia pada senyawa tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki daya tembus tinggi, di mana gamma telah memiliki massa atau muatan listrik sehingga interaksinya terbatas. Dari interaksi tersebut, gamma dapat menembus jauh sebelum kehilangan energinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cici Nabila Sunia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan sifat lain dari radiasi gamma. Nah, di sini saya akan membahas 3 sifat selain 3 sifat yang telah disebutkan sifat tadi. Nah, sifat yang keempat yaitu radiasi gamma itu memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Seperti yang kita ketahui bahwa radiasi gamma itu merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Nah, sebagai sebuah gelombang elektromagnetik secara umum, radiasi gamma berarti dapat bergerak bebas ataupun bergerak sangat cepat di ruangan tanpa udara ataupun ruangan vakum. Kenapa dia dapat bergerak sangat cepat? Karena di ruangan tanpa udara tersebut radiasi gamma itu tidak perlu berinteraksi dengan partikel lain, sehingga radiasi gamma itu tidak memiliki hambatan ataupun massa seperti yang terjadi pada radiasi alfa dan radiasi beta, sehingga kecepatan radiasi gamma dapat setara dengan kecepatan cahaya, yaitu senilai 300.000 km per sekon atau 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Namun, selain di dalam keadaan vakum, seperti misalnya di dalam air, udara, ataupun kaca, radiasi gamma ini akan berinteraksi gitu dengan partikel lain, sehingga kecepatannya akan sedikit lebih lambat daripada kecepatan biasanya, yaitu kecepatan cahaya. Kemudian, sifat yang kelima dari radiasi gamma yaitu radiasi gamma ini dapat menyebabkan fluorensasi pada bahan fluoresens. Fluorescensi itu artinya adanya proses di mana suatu bahan menyerap energi yang sangat tinggi, kemudian memancarkannya kembali dalam bentuk cahaya, namun dengan energi yang lebih rendah. Nah, kita ketahui ya bahwa radiasi gamma itu memiliki energi yang sangat tinggi gitu. Ketika radiasi gamma ini melewati ataupun menyentuh suatu bahan yang bersifat fluorescence, bahan tersebut kan mengandung atom ataupun molekul. Nah, atom atau molekul tersebut akan menyerap energi tinggi yang ada pada radiasi gamma. Kemudian, elektron yang ada pada suatu atom di dalam bahan fluorescence tersebut akan tereksistensi ataupun naik satu tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ketika sudah mengalami eksitasi, elektron di dalam atom tersebut akan menurun lagi gitu, akan kembali ke energi semula, sehingga energi setelah dia naik itu akan dilepaskan dalam bentuk cahaya. Nah, salah satu bahan atau contoh bahan yang bersifat fluorescence itu ada xenon atau argon.
gitu. Nah, untuk yang sifat terakhir yaitu radiasi gamma dapat terdifraksi oleh kristal. Difraksi adalah fenomena pembelokan gelombang ketika melewati celah atau kisi yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombang. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa radiasi gamma yang melewati suatu bahan gitu, sama seperti yang tadi, yang fluorescence, si radiasi gamma ini dapat dibelokkan gitu karena dia akan terdifraksi oleh kristal. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cici atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resti Hayatun Nafisa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai dampak dari radiasi gamma. Seperti yang diketahui bahwa radiasi gamma ini merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik yang paling berbahaya yang dapat membawa konsekuensi serius bagi kehidupan. Paparan dari radiasi gamma ini dapat membahayakan tubuh manusia. Pada dosis yang rendah dapat menyebabkan pusing dan mual. Pada dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan mutasi DNA pada saat selanjutnya. Pada saat radiasi gamma ini mengenai sel tubuh, radiasi ini dapat menyebabkan perubahan informasi pada DNA sehingga menimbulkan mutasi pada rantai DNA. Mutasi ini dapat menyebabkan pembelahan sel menjadi tidak normal dan menyebabkan timbulnya kanker pada berbagai organ tubuh manusia. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Resti atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Ulansari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk selanjutnya di sini ada manfaat dari radiasi gamma selain dampak yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi sebelumnya. Radiasi gamma juga ini memiliki manfaatnya. Manfaat radiasi gamma untuk yang pertama itu ada sterilisasi makanan dan alat kedokteran. Nah, sterilisasi radiasi gamma pada makanan dan alat kedokteran ini yaitu berguna untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat atau yang terkandung pada makanan dan alat kedokteran. Selanjutnya yaitu ada knife gamma. Nah, knife gamma ini digunakan dalam bedah non-invasif untuk pengobatan tumor. Kemudian yang selanjutnya ada radioterapi untuk pasien penderita kanker. Radioterapi ini bermanfaat untuk mengobati kanker dengan menghancurkan sel-sel ganas menggunakan radiasi gamma. Selanjutnya yaitu manfaat dalam dunia pertambangan. Dalam dunia pertambangan ini radiasi gamma digunakan untuk analisis bahan tambang. Selain manfaat radiasi gamma yang telah disebutkan barusan, radiasi gamma juga berdampak pada lingkungan. Yang pertama yaitu dapat merusak ekosistem. Hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan flora dan fauna. Kemudian selanjutnya, radiasi gamma ini dapat mengkontaminasi tanah dan air. Hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan tentunya. Selanjutnya, dampak radiasi gamma pada lingkungan yaitu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, radiasi gamma ini dapat menghambat atau memodifikasi proses alami yang dimiliki oleh tanaman. Dan yang terakhir, radiasi gamma ini dapat atau berdampak pada perubahan mutasi genetik. Nah, hal tersebut itu menyebabkan perubahan gen pada organisme hidup. Ada beberapa tingkatan pada dosis rendah, dosis sedang, dan dosis tinggi. Maka dari itu, penggunaan radiasi gamma ini harus dikendalikan dan sesuai dengan dosis yang sesuai, yang aman, agar manfaatnya optimal tanpa merusak lingkungan ataupun kesehatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dina atas pemaparannya. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi terkait radiasi gamma dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.